Saudara sekalian, saya mendengar bahwa ada pertanyaan tentang 400 tahun CM atau Kongregasi Misi. Tahun 2023, 407 tahun jadinya karisma Vincentian, yaitu merayakan pada tanggal 25 Januari khotbah pertama dari Santo Vincentius yang dilakukan di Folleville atas dorongan Nyonya Gondi, dan itu terjadi pada 25 Januari 1617. Setiap tahun kita merayakan itu karena untuk Vincentius, dia anggap bahwa inilah karisma, yaitu spirit, semangat dari Kongregasi Misi dan dari keluarga Vincentian pada umumnya. Tetapi Kongregasi Misi didirikan secara resmi hanya pada tahun 1625, karena selama antara 17 dan 25 Vincentius mencari kongregasi yang mau meneruskan kerja dari Folleville, yaitu misi-misi di pedalaman, di kampung-kampung, dan tidak ditemukan. Akhirnya Monsieur de Gondi atau Tuan de Gondi dan Nyonya de Gondi berkata kepada Vincentius, kamu harus melakukannya, dan mereka memberi kepadanya satu rumah di Les Bons Enfants, yaitu semacam asrama dulu untuk mahasiswa, dan uang untuk kerjakan itu. Ini tanggal 17 April tahun 1625, dan yang menarik, Madame de Gondi yang begitu bersemangat untuk membuat kerja itu di tanah-tanahnya untuk petani-petaninya, Madame de Gondi meninggal pada tanggal 23 Juni dengan berkata bahwa sekarang tujuannya beres, seperti mama atau ibu dari Santo Agustinus meninggal sesudah Agustinus kembali menjadi orang Katolik. Ini yang indah sekali. Pendiri Kongregasi Misi adalah Nyonya de Gondi dan suaminya, atau yang memberi uang untuk itu. Dan inilah yang kita akan merayakan tahun depan, 400 tahun Kongregasi Misi. Superior General memutuskan bahwa akan dirayakan selama antara tanggal 2023 sampai 2026 tahap-tahapnya. Tahun 2023 untuk karisma Folleville, khotbah di Folleville. Sesudah itu 2025 pendirian resmi dari Kongregasi Misi, dan 2026 waktu Kongregasi Misi akui oleh Uskup Agung Paris pada tanggal 24 April, dan waktu itu mereka bisa mulai konfrater atau anggota Kongregasi Misi yang pertama. Maka dalam pertemuan atau musyawarah umum yang dilakukan oleh semua anggota dari Kongregasi Misi,
diputuskan bahwa perayaan itu untuk merevitalisasi atau menghidupkan kembali karisma Vincentian. Dan 400 tahun pendirian CM akan sebagai tema kenakanlah semangat Yesus Kristus, karena inilah yang inti dari semangat Vincentian, mengikuti, meniru Yesus yang berkata di Nazaret, saya diutus untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin. Dan ditegaskan bahwa yang mau dilakukan bukan kembali secara lahiriah kepada Vincentius, karena antara abad 17 dan abad 21 tentunya banyak perbedaan, tetapi justru mencari bagaimana karisma Vincentian bisa kita hayati untuk masa sekarang dan untuk masa depan, tetap dengan semangat menginjili atau membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan kita tahu bahwa sekarang dengan COVID, dengan perubahan iklim, banyak orang miskin yang baru, terutama di antara justru petani-petani yang tanahnya tidak berhasil, ataupun yang tanahnya sudah menjadi kebun karet, kebun kelapa sawit, sehingga mereka seperti pada zaman penjajahan dari Belanda, mereka tidak lagi memiliki tanah dan harus menjadi orang yang gajian di atas tanah sendiri. Itu pun tidak pasti, seringkali diambil orang dari pulau-pulau lain. Maka semangat Vincentian adalah justru mendampingi orang-orang itu, antara lain juga mereka yang lari ke kota dan menjadi paling miskin di kota karena tidak ada kerja, karena tidak ada rumah dan hidup secara sangat tidak baik. Maka inilah yang perlu kita coba siapkan dalam tahun ini dan tahun depan dengan merayakannya sampai 2026, dan bukan sebagai pesta dengan mengeluarkan duit dan lain-lain, tetapi sebagai semangat baru untuk sungguh-sungguh mendampingi orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang tidak punya suara. Bukan untuk memberi derma, makanan gratis atau macam itu. Ini caranya untuk membuat mereka makin miskin. Caranya membuat mereka tidak akan berusaha bekerja karena diberi, tetapi untuk mengangkat mereka menjadi dewasa, menjadi orang yang mempunyai harga diri. Dan itu yang gambar, yang menjadi gambar untuk 400 tahun CM atau Kongregasi Misi. Kalau kita lihat gambar itu, ada di dalamnya satu hati, yaitu persatuan dengan Kristus, memandang orang lain dan melayani orang lain. Sesudah itu di atas hati itu merah, di atas yang kuning semacam api. Kita kenakan spirit semangat Kristus dan kita menjadi cahaya. Kita mengikuti spirit atau semangat Yesus. Dan
kalau kita gabungkan dua itu, yang dua dari gambar itu adalah C dan M, kongregasi misi, dalam bahasa Prancis Congregation de la Mission. Maka dengan demikian mencari lagi identitasnya, jati dirinya, kita menjadi sungguh-sungguh hadirnya karisma Vincentian yang adalah semangat Yesus menginjili orang miskin. Satu kerja yang akan menuntut dari kita orang-orang dari kongregasi misi terutama, tetapi semua anggota dari keluarga Vincentian, suatu pertobatan rohani, lebih mengutamakan hubungan dengan Kristus. Ingatlah bahwa Vincentius berkata, berilah kepada aku seorang yang berdoa dan dia akan mampu buat apa saja. Itu yang pertama, membuat kita orang yang bersemangat berdoa, yang punya spiritualitas atau hidup rohani yang mendalam. Dan hidup rohani itu bukan untuk lari ke surga atau melayang-layang, tetapi justru untuk secara konkret, secara nyata turun ke lapangan dan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Bukan meneruskan secara rutin kerja yang sudah. Saya lihat sekarang justru kaum muda dari kongregasi misi tidak tertarik untuk kerja di paroki, tetapi mau sungguh-sungguh menjadi orang yang diutus untuk kerja dengan yang paling miskin, entah di Indonesia atau di luar Indonesia, di Bolivia, di berbagai tempat di mana justru ada orang-orang yang paling miskin, rakyat adat yang seperti orang Dayak, seperti orang Papua yang makin menderita, disingkirkan. Itu yang revitalisasi atau menghidupkan kembali semangat Kristus dan yang menjadi semangat Vincentius. Semoga bukan hanya omong, tentu saya gampang bicara, saya sudah tidak bisa turun ke lapangan karena usia saya, tetapi saya yakin bahwa kaum muda yang konfrater baru dan mempunyai semangat itu, mohon mereka didoakan, dan juga semua dari SSV, dari semua yang kerja untuk melayani kaum miskin secara rohani dan jasmani.